Selamat pagi lagi nih Mbak Sekar nih. Pagi dokter. Kita ketemu lagi dalam session tentang diabetes ya. Ya. Kita kan tahu nih gejala diabetes itu banyak ya, tetapi yang terkenal di mata masyarakat itu istilahnya 3P. Ya, poliuri, artinya banyak makan kecil, polidipsi, artinya haus terus, dan satu lagi polipagi, banyak makan. Nah, apakah hal-hal tersebut dialami oleh Mbak Sekar? Ya, betul banget dokter. Waktu awal kena diabetes, sebelum terdiagnosa saya memang semua itu saya rasakan dok. Berapa kali sih buang air kecilnya Mbak Sekar ya? Terutama pada malam hari nih dok, bisa sampai 5-7 kali. Jadi teman-teman sekalian ya, kita tahu bahwa buang air kecil itu normalnya itu cuma maksimal sampai 2 kali sehari pada malam hari ya. Kalau siang hari oke lah, kita cukup banyak buang air kecil karena kan melakukan aktivitas, banyak asupan cairan. Tapi malam hari itu maksimal hanya 1 kalaupun 2 kali, itu lebih tepatnya nggak akan lebih dari seperti itu. Mbak Sekar sendiri mengalami sampai 5 kali Iya, ya? 5-7 kali bahkan dokter. Nah, apa yang terjadi setelah itu dengan banyak buang air kecil itu? Apakah artinya gini, berapa lama Mbak Sekar menyadari buang air kecilnya sering sampai terdiagnosis gejala diabetes sendiri? Sebenarnya waktu itu samar ya dok, karena saya kan juga lagi dalam keadaan hamil. Jadi saya pikir saya baca-baca artikel nih, karena kalau orang hamil katanya suka banyak pipis. Jadi waktu itu samar banget dok. Saya pikir karena hamil jadinya banyak pipis gitu. Jadi memang kadang-kadang juga orang sering menyalahartikan buang air kecil ini dengan berbagai macam penyakit yang lain. Misalnya infeksi saluran kencing, bahkan pada laki-laki bisa diduga prostat dan sebagainya. Nah, tetapi ada yang berbeda dengan buang air kecil pada pasien diabetes dengan pasien non diabetes. Biasanya tadi pertama pada malam hari ya. Kedua yang sering kita alami juga adalah apakah benar buang air kecil itu dikerubutin semut? Mbak Sekar mengalami nggak tuh? Mengalami dokter. Iya. Mengalami yang tadi saya ceritakan di episode sebelumnya ya, kalau di toilet saya ini banyak sekali semut merahnya. Jadi memang kalau Mbak Sekar alami kan kejadian itu ketika dia hamil, kemudian baru terdiagnosis kan setelah dia melahirkan ya 3 bulan ya. Jadi memang gejala yang dialami oleh Mbak Sekar itu sudah terjadi 3-4 bulan bahkan sebelum diagnosis itu ditegakkan. Nah, selain buang air kecil yang banyak, orang diabetes juga sering mengalami keluhan polidipsi, banyak haus atau sering haus. Betul. Ya, minumnya banyak. Benar dokter. Jadi saya itu bisa ngabisin setengah galon aqua yang besar itu dok. Saya pikir ya karena hamil jadi haus terus. Tapi rasa haus itu nggak hilang dok. Bahkan mulut saya itu rasanya pliket gitu dok. Jadi ludahnya kayak kental gitu ya. Tapi pas dikeluarin ludahnya sih nggak kental. Tapi rasa di dalam mulut itu selalu kering, selalu haus dan pekat gitu. Bagaimana dengan nafsu makannya Mbak Sekar sendiri? Wah, nafsu makannya seperti orang yang nggak pernah makan malah dok. Wah, hebat gitu. Bisa makan berkali-kali dalam sehari. Itu semua sudah dialami oleh Mbak Sekar 3 bulan sebelum terdiagnosis ya? Iya. Oke, jadi memang teman sejawat sekalian atau rekan-rekan semua sekalian ya, kalau kita lihat atau kita perhatikan gejala poliuri, polidipsi dan polipagi ini sangat samar ya, sangat samar tapi bisa juga sangat jelas ya, dan bahkan baru terdiagnosis itu bisa 3 bulan bahkan mungkin 6 bulan. Dan satu hal lain yang perlu kita tanyakan pada pasien-pasien diabetes adalah penurunan berat badan. Apakah Mbak Sekar mengalami penurunan berat badan? Iya, betul. Sampai 10 kilo dokter. Jadi meskipun makannya banyak dan seperti kata Mbak Sekar tadi makannya seperti orang nggak pernah makan, tapi berat badannya kok turun sampai 10 kilo ya? Itu yang aneh ya dok ya. Gejala diabetes ini memang mengakibatkan penurunan berat badan, tapi perlu kita semua sadar atau kita pahami bahwa bukan hanya penyakit diabetes yang bisa mengakibatkan penurunan berat badan secara cepat. Sebenarnya banyak sekali penyakit yang lain seperti kanker, penyakit tiroid, penyakit tuberkulosis juga bisa mengakibatkan demikian. Nah, itu tadi 3 gejala utama yang sudah disampaikan oleh Mbak Sekar. Sekarang kita akan kita tanyakan lagi mengenai komplikasinya ya. Kita tahu bahwa diabetes itu menimbulkan berbagai komplikasi. Salah satunya adalah gangguan ginjal, buang air kecil. Nah, bagaimana kondisi Mbak Sekar sendiri pada saat itu selain dikerubungi oleh semut? Apakah Mbak Sekar mengalami buang air kecilnya berbusa nggak kira-kira waktu itu? Berbusa saya lupa dok. Cuman dari hasil lab itu memang terjadi penurunan fungsi ginjal ya dok. Dilihat dari banyaknya protein di dalam air seni, kemudian adanya gula juga, adanya keton juga di dalam itu. Positif 3 kalau nggak salah dok ketonnya. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Sekar tadi sangat jelas bahwa memang namanya juga penyakit kencing manis. Iya. Jadinya urinnya atau air kencingnya manis. Tetapi ternyata bukan hanya manis,
dia juga mengakibatkan banyak protein ya. Nah, protein inilah yang mengakibatkan buang air kecil Mbak Sekar menjadi seperti banyak busanya. Tapi tolong jangan salah diartikan lagi bahwa bukan hanya diabetes saja yang bisa mengakibatkan yang berbusa tadi. Dan berbusa tadi juga mesti dipahami dulu bahwa tidak bisa hanya berdasarkan oh iya berbusa. Nah, harus dibuktikan dengan pemeriksaan urin yang pasti. Nah, itu tadi gejala-gejala yang disampaikan oleh Mbak Sekar, dan mungkin yang belum kita tanyakan adalah mengenai gangguan penglihatan. Nah, kira-kira Mbak Sekar ada gangguan penglihatan nggak? Kalau dulu saya juga udah lupa ya dok ya. Tapi kalau sekarang memang minus mata saya dok. Karena mungkin karena Mbak Sekar ini terkontrol dengan baik gulanya saat ini, komplikasi yang dialami oleh Mbak Sekar seperti gangguan penglihatan bisa diatasi dengan baik. Nah, itu saja dulu episode kedua kita, yaitu mengenai penjelasan gejala-gejala diabetes. Nanti akan kita sambung dengan episode berikutnya. Dadah.